Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Berjumpa kembali dalam renungan kita pada saat pagi hari ini. Kak Daud sangat senang Kak Daud bisa bertemu dengan adik-adik SD Kristen Elim. Nah, sebelum adik-adik memulai kegiatan pembelajaran, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya kita sama-sama akan nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Nyanyikan dari refnya ya. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa kasih Yesus itu sungguh indah di dalam kehidupan kami. Terbukti saat pagi hari ini kami masih merasakan akan kasih Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk memulai akan seluruh kegiatan kami hari ini. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong semua kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun seluruh siswa-siswi, adik-adik SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya supaya firman Tuhan saat pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-50. Ya, semua siapkan Alkitabnya, kita sama-sama akan membacakan ayat firman Tuhan ini ya. Dengan judul, Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Dan Kak Daud percaya adik-adik di rumah pun sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama tentang garam. Adik-adik pernah lihat garam? Ada yang belum pernah lihat? Pasti semuanya sudah pernah lihat garam. Tidak mungkin tidak lihat, pasti lihat. Nah, setelah adik-adik melihat garam, garam itu rasanya seperti apa sih? Asin atau manis?
pasti rasanya asin. Ya. Nah, apa fungsi garam? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, fungsi garam itu ialah ia memberi rasa pada makanan. Bayangkan kalau adik-adik makan nggak ada garam, rasanya apa? Pasti rasanya hambar, rasanya tidak enak. Nah, kemudian fungsi garam yang kedua itu ialah dia mengawetkan makanan. Ya, jadi garam itu fungsinya yang pertama memberi rasa pada makanan, dan yang kedua garam itu dia mengawetkan makanan. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang garam. Tetapi sebelum Kak Daud menyampaikan firman Tuhan ini, Kak Daud ingin menyampaikan kepada adik-adik. Adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa yang menyesatkan seorang daripada anak kecil ini, ya, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, kemudian dibuang ke dalam laut. Ya, jadi Kak Daud menyampaikan bahwa betapa berharganya adik-adik di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau ada orang-orang yang menyesatkan anak-anak kecil, karena anak-anak kecil itu berharga di mata Tuhan Yesus. Ya, nah, bagaimana kita menjadi garam di setiap kehidupan kita? Tentunya ketika kita mau menjadi garam, kita harus memberi rasa kepada orang-orang di sekeliling kita, seperti garam yang memberi rasa kepada makanan. Rasa yang bagaimana, Kak Daud? Nah, melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, kita bisa memberi rasa kepada orang lain. Perkataan yang positif dan bukan perkataan yang negatif. Perkataan yang membangun, bukan perkataan yang mau menjatuhkan. Itu kita memberi rasa kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita memberi motivasi kepada mereka. Karena itu, ya, kita harus menjadi garam di setiap kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita harus memberi pengaruh seperti garam. Garam itu dia memberi rasa pada makanan. Karena itu Kak Daud menyampaikan kepada adik-adik bahwa dimanapun adik-adik berada, maka adik-adik harus menjadi berkat bagi semua orang. Ya, karena itu mari kita menjadi garam yang memberi rasa, menjadi berkat bagi orang-orang di setiap kehidupan kita, bahkan di lingkungan di mana adik-adik berada, di rumah, di tempat bermain, di sekolah. Jadilah berkat bagi semua orang. Karena ketika adik-adik menjadi berkat bagi semua orang, maka Tuhan Yesus akan memberkati setiap kehidupan adik-adik. Apapun doa adik-adik, yakin ketika adik-adik menjadi berkat, Tuhan Yesus akan menjawab itu. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Daud mengajak kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu saat pagi hari ini. Ajarlah kami terus untuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu ketika kami di rumah, kami di tempat bermain, kami di lingkungan sekolah. Ajarkanlah kami terus untuk menjadi berkat melalui tutur kata kami, sikap kami, dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan akan kegiatan pembelajaran seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim bersama dengan para guru-guru yang mengajar mata pelajaran. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, dari pagi, siang, sampai dengan sore hari, hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.